Aset sekalian ingkang sepisan nggih sugeng rawuh mugi waget nglancaraken acara inggih punika dumungi sayang samangke. Nomor kalipun matur suwun sanget ugi rawuhipun para narasumber wonten Ustadz Jamil wonten tlatah Diponegoro ujung barat menika. Lajeng wonten Ustadz Yogi saking tuan rumah nggih Kabupaten Magelang, Ustadz Nasyuddin Syukur Al-Haj saking Kota Magelang, Ustadz Naim Yasin saking Purworejo, lajeng Ustadz Budi Ambar saking Temanggung, Ustadz Arifin. Nah, Ustadz Arifin niku saking Lampung pindah wonten Wonosobo. Samangka alhamdulillah sampun rawuh wonten ing enjing punika. Mboten kelentu Ustadz Fikri nggih, Ustadz Fikri nggih mangke ugi napa niku sareng-sareng maos pernyataan ulama. Nomor 3 nipun kula minangka tuturipun talang Sohibul Bait ugi nyuwun gungipun pangapunten bilih hanampi panjenengan sami wonten ingkang kirang nuju prana panjenengan sami mugi-mugi mboten dadosaken pemikiran panjenengan sami. Mbok bilih mangkaten Bapak Ibu, para kiai, para usatid ingkang waget kula aturaken samangke monggo kita sareng-sareng simak sesarengan multaqo ulama ingkang perdana wonten ing majelis taklim Darul Husna wonten ing wulan punika mugi-mugi samangke tambah wiyar nggih, tambah wiyar, tambah ngrembaka, tambah kathah pesertanipun. Matur suwun kirang kelentunipun atur nyuwun gungipun samudra pangsami kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsir. Sambutan atas nama Sohibul Hajah. Sohibul Hajah menika badhe pun selirani panjenenganipun Bapak Ustadz Yahya Husain. Kepada beliau tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah senantiasa kita sanjungkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala Rabbul Izzati, Tuhan sekalian alam, yang insya Allah sebagai bentuk rasa syukur kita karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah kami yakin bahwasanya yang mendorong panjenengan rawuh dan berkumpul ke majelis ini bukan karena yang lain, tentu karena dorongan iman dan Islam itu. Nggih to nggih? Insya Allah termasuk bagian daripada rasa syukur itu sendiri. Kemudian Al-Fakir mengingatkan diri sendiri juga bahwasanya kehadiran kita di sini bukan untuk perkara yang sepele, bukan perkara yang receh, tapi memang sebuah perkara yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Panjenengan di antara sekian makhluk Allah yang terpilih, disaring lagi dari sekian banyak kaum muslimin yang di antara waktu-waktunya diprioritaskan untuk bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dipilih lagi daripada amar ma'ruf nahi mungkar ini yang kersa rawuh untuk betul-betul menyampaikan, menyuarakan sebuah suara terkait dengan perubahan. Siap berubah? Ini kok kayak training siap berubah selama ini. Kok bisu ya? Listriknya mati? Oh, perlu pakai listrik mboten? Kok menawi ingkang wingking saged midanget swanten kula nggih. Napa perlu kurang keras lagi?
Saya orang lapangan biasanya, suka golf, bukan. Oke, mungkin panjenengan sempat bertanya-tanya. Setiap waktu tertentu, mungkin 2 bulan sekali nggih, panjenengan diminta rawuh ke majelis ini, temanya gonta-ganti, tapi yang rawuh ya panjenengan saja. Tapi insya Allah semoga ini adalah bagian dari amal soleh kita, karena sebagaimana Al-Quran dalam metode penyampaian kabarnya, peringatan, pesan takwanya, dan sebagian besar itu selalu dengan pengulangan-pengulangan, gitu. Ada metode-metode diulang-diulang, karena pembiasaan itu juga diulang-ulang. Kadang-kadang kalau diulang-ulang juga masih sok kelalen, masih sok kelewat. Maka apalagi terkait dengan seruan kebenaran ini harus selalu diulang-ulang, senantiasa diingatkan, senantiasa disuarakan. Nah, para rawuh, alhamdulillah yang rawuh menika dari tlatah Kebumen paling barat dari Keduraya, Purworejo, Bumen ada Ustadz Fikri, Purworejo ada Ustadz Muhammad Naim Yasin, di Magelang ada guru kita Ustadz Asyidul Syukur, Ustadz Yogi, dari ujung utara. Dari ujung utara, saya kurangi volumenya nggih. Dari ujung utara ada Ustadz Arifin, ada Ustadz Budi Ambar, Masya Allah. Jadi bagian daripada kebersamaan kita untuk senantiasa memberikan peringatan. Oke, terus peringatan itu memang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wadzakir fa inna dzikra yanfa'ul mu'minin. Jadi yang bermanfaat itu ya bagi orang-orang mukmin saja. Kalau yang tidak mukmin apakah bermanfaat? Insya Allah bermanfaat. Setidaknya mereka sudah mendengarkan nasihat kita. Maka bagi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, Yahudi maupun Nasrani, sebagaimana di dalam sebuah hadis disampaikan, bahwasanya orang-orang seperti itu kalau sudah mendengar nama Muhammad SAW disebutkan dan mereka tidak beriman, artinya orang beriman yang mengingatkan mereka tetap dianggap sudah gugur kewajibannya, tinggal merekanya saja. Apalagi orang mukmin diingatkan oleh sesama mukmin, diberikan nasihat untuk senantiasa bersama-sama untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sampai tidak menggateaken. Napa nggih? Menggateaken itu. Ya intinya itu. Maka tetaplah kita wadzakir, berikan peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Dan insya Allah sampun ngantos panjenengan menika kepanggih kalian perasaan lah bosen. Insya Allah tidak nggih. Maka peringatan-peringatan inilah yang senantiasa kita gaungkan, kita suarakan. Kebenaran-kebenaran inilah harus kita sampaikan. Peringatan bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi bagi kita semuanya, panjenengan semuanya adalah ibarat petunjuk bintang di gelapnya malam yang akan memberikan arah dan petunjuk. Karena itulah panjenengan semuanya para alim ulama ini adalah ibarat petunjuk dalam gelapnya malam. Karena para alim ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Insyaallah. Sehingga semoga apa yang nanti kita diskusikan, apa yang kita suarakan pada pagi ini menjadi catatan tersendiri di hadapan Allah untuk panjenengan yang rawuh dan untuk orang yang kita berikan peringatan. Sebagaimana Allah tidak akan menanyakan hasilnya, tetapi Allah akan menilai dengan penilaian yang mungkin melebihi apa yang kita bayangkan. Pahala kebaikan atas keikhlasan dan amal soleh kita semuanya. Mungkin demikian, semoga ada manfaatnya dan tetaplah wadzakir, memberikan peringatan. Semoga Allah menjadikan kita semua para peringatan di akhir zaman yang memberikan, menunjukkan kebenaran sehingga kalimat Allah yang hak ini tinggi setinggi-tingginya. Aqulu qala hadza wastaghfiruhu li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bila taqwal dia wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza, jazakumullah khairan katsiran. Kita aturkan kepada beliau
Ustadz Yahya Husein. Hadirin rahimakumullah, tibalah saatnya acara inti pada siang hari ini, yaitu Multaqa Ulama Aswaja Keduraya dengan tema menyongsong tata dunia baru. Saatnya tampil pemimpin yang amanah, yang siap membebaskan Palestina, yang insya Allah akan dipimpin, akan dipandu oleh beliau Ustadz Farid Muhajir. Kepada beliau tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhil kainatil mawjudat walladzi ja'ala ribatan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazzu'. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, segenap masyayikh, segenap asatid, para kiai, para habaib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan penuh keberkahan ini di Majelis Darul Husna, kita semuanya dapat bermuwajahah bil wujuh dengan keadaan sehat walafiah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tibalah kita pada acara inti pada hari ini, yaitu agenda Multaqa Ulama Aswaja Keduraya dengan tema menyongsong tata dunia baru. Saatnya tampil pemimpin yang amanah, yang siap membebaskan Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, izinkan saya di sini selaku Roisul Jalasah untuk memandu acara Multaqa pada pagi hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada Multaqa kali ini yaitu adalah menyongsong tata dunia baru. Dunia yang kita harapkan di sana tampil pemimpin yang benar-benar amanah. Pemimpin yang amanah, yang benar-benar ati Allah wa atiur Rasul. Inilah sebagaimana tadi disampaikan di dalam pembacaan tilawah Al-Quran, kita semuanya pasti mengharapkan di era saat ini seorang pemimpin yang benar-benar amanah. Yang kita harapkan juga pemimpin ini nantinya yang bisa menyatukan umat di bawah naungan daulah Islamiyah. Kemudian juga dengan daulah Islamiyah inilah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan kekuatan ukhuwah Islamiyah inilah kita bisa membebaskan Palestina. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, menyingkat waktu, kami akan sampaikan acara Multaqa pada pagi hari ini, di mana akan ada beberapa pemaparan materi-materi yang akan disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Yang pertama yang akan menyampaikan materi yaitu Kiai Naim Yasin, beliau dari Purworejo. Beliau akan membacakan materi Indonesia Negeri Islam
yang merupakan warisan dari para sultan yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian selanjutnya Kiai Arifin, beliau dari Wonosobo, yang akan menyampaikan materi kerusakan Indonesia akibat kesalahan memilih sistem kenegaraan. Kemudian yang selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ustadz Yogi W. Abari dari Magelang. Beliau akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan adalah amanah. Kemudian selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh Kiai Budi Ambar dari Temanggung dengan materi Indonesia menyongsong masa dengan khilafah. Dan sebagai materi yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Nasiruddin Syukur dari Magelang. Beliau akan menyampaikan materi tanpa khilafah umat Islam mustahil bersatu, kuat dan adidaya. Hanya khilafah sajalah yang mampu memobilisasi jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Demikian para pemateri-pemateri yang akan tampil pada Multaqo hari ini. Kemudian untuk selanjutnya kami minta dengan hormat kepada beliau-beliau untuk bisa maju di depan untuk mengisi tempat kehormatan. Alafu minkum, kami persilahkan. Falyatafaddal alaihim masykuran. Para asatid kita, para ulama kita telah hadir dan maju di depan di tempat kehormatan. Langsung saja jamaah sekalian, Hadratul Muhtaramin, kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Naim Yasin dari Purworejo. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Indonesia, negeri Islam yang merupakan warisan dari para sultan yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke. Kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk waktunya. Falyatafaddal alaihi masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin liyukhrijan nas minaz zulumatil kufri ila nuril yakin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala aidan wa tilkal ayam nutabiluha bainan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an asbaha wa lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim inna nahnu an dzalika minasyahidin. Hadaratul muhtaramin dumateng para kiai, para ulama ingkang hadir wonten mriki majelis Multaqo Ulama Keduraya yang bertempat pada kesempatan bulan ini di Ngeluar, Kecamatan Ngeluar, Desa Ploso Gede, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang. Mugi-mugi sedaya ingkang sami hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimallahu taala.
mengawali pada pertemuan kali ini, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga bitaufik wal hidayah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah lil wujuh dalam rangka memenuhi undangan sahibul bait wa sahibul hajah dengan sehat wal afiat tanpa suatu halangan apapun. Karena itu mari kita ikrarkan kalimat syukur tadi dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimallahu taala, al-khas ini para pembicara belum saya absen ya. Di kanan saya Al-Ustaz Yogi B. Ambari, kemudian di sebelah kiri saya Yai Arifin, Yai Haji Nasiruddin Syukur, Yai Budi Ambar. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimallahu taala, kalau kita tilik, memang November ini, ya ini ada momentum, yakni ya rezim ini baru, negeri kita baru memiliki nahkoda baru, ya. Walaupun kalau kita perhatikan kendaraannya sama. Demikian sebelah sana juga di Nancau di sana juga baru terpilih pemimpin yang baru juga, tapi juga stok lama. Dan dunia itu memang silih berganti, kita mendapati pengelola dunia yang kalau kita rasakan di mana kita berada saat ini, kerusakan itu sudah sedemikian tak terperi. Kerusakan itu sudah semakin tidak bisa didandani gitu. Namun demikian, inilah sejarah yang harus kita jalani. Karena itulah hadirin sekalian, kita perlu juga mengkaji tentang bagaimana tentang kondisi negeri kita sebenarnya. Ya kalau kita tilik jua bahwa negeri yang kita cinta ini dari Sabang sampai Merauke atau bahkan lebih luas lagi Nusantara, di sana ada Johor, di sana ada Campa, di sana ada Mindanao, di sana ada, dan banyak sekali itu di wilayah Nusantara. Ini sebelum Islam datang itu juga kerusakannya tidak terperi. Bila khusus kalau kita perhatikan Jawa saja, Jawa Dwipa, kita mendapati di ujung timur itu ada Majapahit, Hindu. Di tengah itu ada Kalingga, Hindu. Di barat itu juga ada Pajajaran, Sunda Wiwitan, Hindu juga. Ini sejarah begitu. Nah kemudian proses perkembangan selanjutnya, kemudian datanglah para pengemban dakwah, para ulama-ulama kita, para wali, orang-orang menyebutnya, yakni orang-orang yang ditugaskan secara istimewa oleh Kesultanan Turki atau Kekhilafan Ottoman waktu itu untuk mengawali dakwah, menyampaikan Islam, dan kemudian merubah kondisi yang di dalam suasana kekufuran yang penuh dengan kerusakan, berganti kemudian suasana yang terang benderang, yakni Islam. Kalau kita perhatikan, tadi saya dengan Pak Yai Sam cerita-cerita, di Magelang itu Syekh Subakir itu kalian Sunan Kalijogo duluan sinten Pak Yai? Nah itu dijawab duluan Syekh Subakir di Magelang. Artinya hadirin sekalian, dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita itu ternyata bergelombang. Tapi intinya bahwa hasil akhir itu luar biasa. Faktanya
kita semua kemudian bisa merasakan, bisa mereguk Islam itu dengan luar biasa. Berkah daripada para pendahulu kita yang berjuang di awal untuk mengislamkan Nusantara atau Indonesia di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memang Indonesia adalah negeri yang merupakan warisan dari para sultan yang dibesut oleh para ulama tadi itu. Sehingga kemudian di tahun 1479-80 berdirilah Kesultanan Demak. Itu juga besutan dari para ulama. Kemudian Cirebon, Kesultanan Cirebon misalnya. Ya hampir mirip ya 1730 atau ya kurang lebihnya. Kemudian Banten misalnya 1520 juga besutan para ulama. Artinya para ulama datang ke negeri kita itu kemudian betul-betul memiliki suatu azam kuat untuk menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Kesultanan Turki untuk kemudian menjadikan Islam ini sebagai mainstream dalam kehidupan. Sehingga untuk bisa merubah masyarakat di sini minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan jahiliyah Hindu Buddha kepada terang benderangnya Islam. Kalau kita perhatikan secara seksama, kayak memang ada tugas dia. Kalau kita perhatikan begitu, bahkan tugas ini simultan. Kenapa? Karena mereka itu kemudian ditautkan dengan kekeluargaan, pernikahan begitu. Taruhlah misalkan Kesultanan Demak begitu, yang diamanatkan untuk kemudian mengislamkan Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian tatkala kemudian hubungan dengan Cirebon, nah ternyata juga ada hubungan kekeluargaan juga. Kalau tidak salah putrinya Sunan Kalijogo itu bisa diperistri oleh Fathahilah atau Sunan Gunung Jati. Ya, di Cirebon inilah kemudian ada besutan untuk mendakwahkan Islam ke Jawa Barat sehingga tegaknya Kesultanan Banten tadi itu. Sehingga Kesultanan Banten kemudian bisa menghadapi Siliwangi yang kalau kita perhatikan sebenarnya itu juga kerabat itu. Tadi saya baca sejarah yang namanya Pangeran Cakrabuana itu, yakni penguasa Cirebon pertama, Kesultanan Cirebon sebelum Sunan Gunung Jati, itu ternyata adalah putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran Bogor, yakni putra dari Prabu Siliwangi Hindu. Bisa diislamkan. Akhirnya para ulama bisa mendekati pihak kerajaan Pajajaran, hasilnya adalah putra mahkotanya bisa masuk Islam. Demikian juga di Jawa Tengah. Tatkala kemudian dakwah bisa menyentuh Majapahit waktu itu, kemudian mengislamkan Raden Patah yang kemudian diberi kadipaten di Gelagahwangi di Demak, Jawa Tengah, kemudian berdirilah Kesultanan Islam di Jawa Tengah. Jadi Raden Patah dan Cakrabuana itu sama-sama putra mahkota di kerajaan besar. Di timur kerajaan Majapahit Hindu, di barat kerajaan Pajajaran Bogor. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau melihat bangsa Indonesia, hadirin sekalian, dari Sabang sampai Merauke itu adalah peninggalan para sultan-sultan yang adalah besutan dari para ulama yang luar biasa itu. Karena itu hadirin sekalian, ya, negeri Islam itu adalah negeri, yakni tanah dan air dan apa yang terkandung di dalamnya di negeri itu adalah negeri yang ditaklukkan atau diislamkan. Baik pengislaman itu secara fisik melalui futuhat, ya, sehingga negeri itu menjadi negeri Islam yang kharajiyah seperti Syam, seperti Mesir dan sebagainya. Tapi ada juga negeri yang diislamkan secara damai dengan tanpa peperangan. Itulah negeri Indonesia, lebih luas negeri Nusantara. Sehingga kemudian negeri Nusantara itu kemudian berubah menjadi kesultanan Islam. Kalau begitu, sumbangsih para sultan yang ada, ya, di Nusantara ini sungguh sangat besar dan tidak ternilai. Bukti
Buktinya kita ini. Saya tadi agak termenung lewat Mendut itu. Kenapa? Itu candi sakmono, apa mana yang Borobudur itu. Kok orang Hindune coba sekitarnya gitu loh. Termasuk di sini kan tidak sono gitu loh. Kenapa bisa itu? Mestinya di sini enggak Hindu itu. Karena pusatnya peribadatan itu. Tapi tidak ada sama sekali coba itu. Luar biasa ini. Proses Islamisasinya secara damai dengan penduduknya itu dengan sukarela. Penduduk Magelang itu untuk memeluk Islam, subhanallah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Karena itu tentu nggak bisa kita lepaskan daripada peran para sultan itu untuk mengkondisikan wilayah daerahnya yang sudah menjadi bagian daripada Islam itu sendiri. Ini hadirin sekalian. Tentu kalau kita kembali ke sana ya, otomatis bahwa peran yang luar biasa dilakukan oleh para sultan itu adalah suatu yang tidak tergantikan begitu. Ya kan, kalau sekarang ini justru penguasa-penguasa itu, apakah itu bupati, gubernur atau bahkan yang nomor 1 itu justru penduduk Islamnya tambah menyusut pada sekarang ini. Menggelang menyusut mboten iki penduduk muslimnya. Kalau Porjo menyusut itu. Ya kan? Jadi hampir semua kaum muslimin dulu kalau kita lihat lagunya Bang Haji Romai Roma itu berapa persen itu penduduk Indonesia itu? 90% itu. Sekarang tinggal berapa? Nah, berarti kelong. Lah berarti apa gunanya itu para pemimpin yang mesti ini harus menjaga, bahkan ben ngrembaka, justru ini berkurang ini. Beda dengan para sultan dulu. Sultan nambah, subhanallah. Para sultan nambah hadirin sekalian. Ya kan? Subhanallah itu. Itulah maka sumbangsih para sultan itu adalah sungguh tidak tergantikan itu ya, begitu. Nah, karena itu kalau kita membaca sejarah tentu para sultan itu tidak berdiri sendiri ya hadirin sekalian, karena mereka adalah bagian daripada kekhilafan Utsmani, bagian daripada kekhilafan Islam yang menaungi dunia, yang memang kalau kita baca sejarah di masa Al-Khalifah Sulaiman Al-Qanuni itu jumlah penduduk muslim itu 2/3 dunia, subhanallah. Kita perhatikan jumlah penduduk sekarang berapa? Taruhlah misalkan 8 miliar di 2024 akhir ini. Itu peta demografinya, sebarannya itu 2,2 miliar itu non muslim, gabungan dari Nasrani, maksudnya Protestan dan Katolik atau Nasrani. Kemudian yang kita itu 1,8 miliar, kurang lebih lah. Mungkin digenapkan 2 miliar lah begitu. Kemudian yang Hindu Buddha itu masih 1,3 itu. Gabungan misalkan India atau dengan Cina misalnya atau Thailand sebagainya itu. Yang lainnya sekitar 900 jutaan. Artinya dengan tampilnya adidaya saat ini justru jumlah muslimin menyusut. Justru kaum muslimin semakin berkurang itu. Nah, karena itu hadirin sekalian, tampilnya peradaban Islam itu sekarang ini sungguh sangat dinanti begitu. Kalau kita perhatikan pula dalam sejarah hadirin sekalian, sebagian kesultanan itu adalah tersebar ya, baik itu di Pulau Sumatera. Kalau kita bicara Indonesia itu ada 11 kesultanan hadirin. Dulunya Sumatera juga sama, tapi di sana sudah ada Pasai, sudah ada Aceh Darussalam yang lebih mendahului, sehingga kemudian pengislaman selanjutnya sampai Lampung itu selesai dan kemudian menjadi 11 kesultanan Islam. Nah, itu begitu. Nah, kemudian kalau di Jawa ya, itu yang besar tadi ya, itu yakni Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten itu ya, walaupun ada yang kecil-kecil juga ada ya. Kalau beberapa data itu ada 13 kesultanan gitu ya, begitu. Ya, itu. Kemudian kalau di Sulawesi ya ada 29 kesultanan. Di Maluku ada 7 kesultanan. Di Papua ada 9 kesultanan. Di Kalimantan ada 12 kesultanan. Ya, dan di Nusa Tenggara ada 6 kesultanan. Kalau kita hitung detail tentu lebih banyak lagi. Ini hadirin sekalian, peran dari para ulama-ulama dulu seperti itu. Jadi dakwah mereka itu betul-betul dakwah dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin. Betul-betul untuk kebaikan dan kejayaan Islam.
Ya, kalau sekarang ini banyak ulama-ulama yang rada miring-miring itu dibawa ke sana kemari begitu. Apalagi ini menjelang ya ini ya. Masya Allah itu. Karena itulah maka kita harus kembalikan ya, fungsi ulama adalah dalam rangka untuk betul-betul menjadi tadi warasatul anbiya, menjadi pewaris para nabi, untuk kemudian berjuang bersama kaum muslimin, membimbing kaum muslimin, mendidik kaum muslimin, mengarahkan kaum muslimin agar kemudian mereka kembali kepada Islam yang sesungguhnya, yakni Islam kafah. Yang dengan Islam kafah itulah hadirin sekalian kejayaan Islam, fa insyaallah itu akan bisa kita raih kembali. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, ya memang sejarah ini digilirkan ya. Tadi kita sebut watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Allah memang begitu. Nah, momentumnya ini sungguh pas hadirin sekalian. Dengan kerusakan yang ada saat ini, kalau kita belajar dulu para ulama dulu tiba di negeri ini kita melihat kerusakannya hampir sama hadirin. Ya, tentu waktu saya sebagai datang di Magelang atau saya Jumatul Kubro datang di Jawa Tengah misalnya, atau saya Maulana Ibrahim mendarat di Tuban waktu itu Majapahit sudah kondisi rusak. Ya kan? Kita tahu itu. Demikian juga yang di barat sama juga. Nah, ini situasinya hampir sama hadirin sekalian. Dunia dalam kondisi yang penuh dengan kerusakan di situ. Maka saatnya kita menampilkan jati diri Islam yang sesungguhnya untuk bisa menggantikan kerusakan ini sehingga kemudian kita bisa mendapati kehidupan yang baldah thayyibah barabun ghafur di dalam naungan daulah khilafah. Takbir. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai awalan dalam multaqa kali ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kita akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah asatidz rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi pemaparan materi dari Romo Yai Naim Yasin yang menyampaikan bagaimana negeri kita pada saat dahulu kala ketika masih berbentuk rangkaian-rangkaian Nusantara yang dipimpin oleh para sultan-sultan yang berhasil menjadikan Islam sebagai mabda, sebagai ideologi yang menyatukan bangsa di Nusantara, membawa kejayaan. Dan kemudian saat ini dengan bergantinya sistem kenegaraan menjadikan bangsa kita menjadikan umat Islam di Nusantara ini menjadi terperosok, menjadi terpuruk. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang bagaimana Indonesia ini menjadi rusak karena akibat kesalahan dalam memilih sistem kenegaraan yang akan disampaikan oleh Romo Yai Arifin dari Wonosobo dengan materi kerusakan Indonesia akibat kesalahan memilih sistem kenegaraan. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat, falyatafaddal alaihi masykuran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbis surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim, para ulama yang kami hormati, asdiqai aiza rahmatullah alaikum, yang tidak mungkin sebut satu persatu, izinkan kami Al-Fakir di sini menyampaikan terkait dengan salah urus bangsa ini dari awal. Ibaratnya kalau seorang bayi
itu kalau sudah cacat dari lahirnya, itu sampai dewasa juga akan cacat. Begitu pula bangsa ini, wahai ayyuhal hadirin rahimakumullah. Mulai dari awal strategi pembentukan negara ini itu sudah salah kaprah. Mulai dari bergelutnya, saling tarik menariknya antara kaum Islam dengan kaum sekularis dalam sidang BPUPKI. Bahwasanya di situ para pendahulu kita, kiai kita, HOS Cokro Aminoto mengatakan dengan yakin bahwasanya negeri ini tidak akan pernah bisa mencapai satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak akan tercapai kemuliaan, keadilan, kesejahteraan kecuali dengan berhukum dengan hukum Allah. Akan tapi ini adalah, beliau adalah guru para pemimpin padahal. Presiden pertama Soekarno adalah murid beliau, ya. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akan tapi petuah guru ini tidak diperhatikan oleh murid-muridnya ini, ibaratnya murid yang suul adab gitu ya. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno ya mengambil sikap bahwasanya negeri ini harus diatur dengan sistem sekuler. Dengan apa? Dengan mereka membentuk satu anutan trias politika ya. Padahal kalau kita lihat trias politika itu bukan lahir dari Islam, nggih. Ada yang pernah ngaji kitab bab tentang trias politika, mboten. Lah, kenapa kok ini diambil itu? Padahal ini jelas-jelas bukan dari rahimnya Islam. Bahkan ini lahir dari orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Jadi trias politika itu dikemukakan yang pertama oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, lalu dipopulerkan kembali oleh Montesquieu di dalam tahun 1689 sampai 1755. Nah, ini sistem yang lahir dari rahimnya orang-orang kafir yang pasti mereka tidak menginginkan kemuliaan Islam. Kok diambil gitu? Yo, ibaratnya tadi salah urus dari awal gitu. Maka kita melihat dari bergantinya rezim dari zaman Orde Lama, kemudian Orde Baru sampai sekarang, itu tidak pernah bisa mendatangkan satu namanya negara yang adil, makmur, sentosa. Karena apa? Karena memang sistemnya salah. Mengambil sistem yang salah, ya semuanya akan salah, bubrah gitu. Ya, kita melihat bagaimana yang pertama rezim Orde Lama Presiden Soekarno ya sudah diwanti-wanti padahal untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, tapi tidak mengindahkan. Yang diambil adalah sekularisme. Bahkan Presiden Soekarno itu sangat mengagumi Mustafa Kamal ya, yang dia itu adalah penghancurnya Khilafah Utsmani, yaitu musuh Islam nomor wahid itu ya kok dikagumi gitu. Maka apa yang kita lihat, negeri ini tidak mencapai kesejahteraan. Bahkan ya dari rezim ke rezim itu bisa dikatakan su'ul khotimah di masa akhir kepemimpinan mereka. Di rezim Soekarno berakhir dengan pemberontakan G30 SPKI ya, dengan konsep nasakomnya, sehingga pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak. Nah, bergantilah dengan masa rezim Orde Baru yang diharapkan lebih bisa mendatangkan kebaikan. Akan tapi ya begitu. Karena sistem yang salah, siapapun ibaratnya kalau satu mobil ya, mobil sudah rusak, sudah mogokan, mau diganti supirnya saja ya nggak akan bisa melakukan kenceng gitu ya. Ini diganti dengan rezim Orde Baru, Presiden Soeharto. Sama, tidak mampu membawa negeri ini kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga di akhir masanya juga sama, su'ul khotimah ya, dengan krisis moneter ya yang begitu luar biasa ya, bahkan dia juga dilengsarkan oleh rakyat. Lalu bergantilah masa reformasi yang diharapkan reformasi mampu merubah segalanya. Tapi apa lanjut, semuanya malah lebih parah ya. Sehingga ada
jargon enak zamanku toh. Nah itu padahal pada zaman Soeharto pun ya nggak enak-enak juga gitu ya. Tapi ternyata reformasi malah lebih buruk gitu. Kita melihat presiden kita pernah dipimpin oleh seorang kiai, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya, tapi sama saja, bahkan malah di akhir kepemimpinan beliau juga dilengsarkan itu kan, nggak sampai selesai dengan kasus Bulogate, Brunei Gate, ya, dan keberanian Gus Dur itu untuk merenovasi militer sehingga banyak anggota militer itu yang malah menentangnya. Digantilah dengan presiden wanita. Nah, kalau dalam Islam jelas sekali, barang siapa yang memberikan amanah kepemimpinan kepada wanita, maka negeri itu tidak akan beruntung. Ya betul nggak beruntung gitu ya. Jadi aset-aset BUMN dijual termasuk Indosat ya. Sehingga Megawati meninggalkan undang-undang Minerba yang liberal gitu ya. Bergantilah di zaman rezim SBY ya. Dari wanita ke jenderal lagi. Ternyata sama ya. Bahkan di akhir kepemimpinannya juga su'ul khotimah dengan kasus Bank Senturi. Lalu rezim Mulyono ini ternyata yang paling parah. Ini para pengamat menyatakan bahwasanya ada nawadosa Jokowi ya. Bahkan ada yang menyampaikan 14. Al-Fakir membaca di tempo.co itu menyatakan ada 14 dosa Jokowi ya. Dan itu dosa yang tidak remeh-temeh, dosa besar semua itu ya. Yang itu akan menjadi tanggungan dari rezim-rezim berikutnya. Ya. Nah, artinya apa wahai hadirin rahimakumullah semua? Ini menandakan bahwasanya siapapun rezim yang mengurus negeri ini, kalau tidak diatur dengan Islam, pasti berakhir dengan hal yang negatif atau tidak baik-baik gitu. Ya. Allah SWT telah mensuratkan dalam surah Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwasanya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Akibat apa? Perbuatan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan ayat-ayat Allah. Ya, dalam surah Toha disebutkan wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mereka ya berpaling dari peringatan itu, dari ayat Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah, maka yakinlah akan ada kesempitan bagi mereka. Dan celakanya mereka itu akan dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Nah ini kan sudah disampaikan ayat-ayat banyak sekali ya, wa malam yahkum bima anzala faulaika humul kafirun ya, kemudian fasikun zalimun, kok tidak diindahkan, masih ditentang aja. Ya jangan salahkan ya, kalau kita semua umat ini terus dalam keadaan terjepit ya, dalam kesempitan dalam berbagai macam bidang, multidimensi itu sempit semua. Bidang kesehatan ya, ada jargon wong miskin itu dilarang sakit ya, karena saking mahalnya biaya kesehatan. Pendidikan juga sama. Pendidikan seakan-akan mengibaratkan atau menggambarkan ya kelas sosial masyarakat ya. Kalau yang berharta dia akan punya strata pendidikan tinggi, yang menengah-menengah, yang kelas miskin juga dia akan punya strata pendidikan miskin. Nauzubillah. Oleh karena itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, marilah kita sadar semua, kita sampaikan kepada umat untuk kembali kepada sistem Islam. Sistem di mana di situ telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, yang insyaallah nanti akan disampaikan pemateri setelah Al-Fakir. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan terkait dengan bobroknya sistem dan salah urusnya negeri ini mulai dari lahir. Ya, sehingga kalau sudah tahu kerusakannya, tahu masalahnya, harusnya kalau seorang dokter ya langsung diambil itu sumber penyakitnya. Hadarulaikum ajma'in wa afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk materi yang ketiga
Kita akan sambut bersama Al-Ustadz Yogi Abari dari Magelang. Dia akan menyampaikan materi kepemimpinan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para asatid, hadirin sekalian rahimakumullah. Tadi sudah membahas tentang sejarah, sudah membahas tentang sistem. Sekarang giliran saya membahas tentang orangnya, ya. Jadi hadirin rahimakumullah. Secara singkat, jadi ini adalah kesimpulan yang saya taruh di depan. Yaitu apa? Yaitu selama pemimpinnya itu dia ya yang ngopeni masyarakat, ngopeni rakyat, ngopeni umat, itu bukan nabi dan bukan pula khalifah, maka aslinya dia itu adalah pengkhianat. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya gini. Kita kembali dari awal ya, bahwa sesungguhnya yang namanya manusia ini, manusia itu berkomunitas berjamaah ya, membentuk sebuah masyarakat. Sejak zaman Nabi Adam dulu, yang senantiasa ngopeni rakyat itu adalah selalu para nabi. Sejak zaman siapa? Nabi Adam. Dan memang itulah wewenangnya. Jadi yang ngopeni rakyat, ngopeni masyarakat, ngopeni umat, itu selalu adalah para nabi. Ini wewenang mereka. Dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Sederhana, kita ambil saja satu hadis ya, sabda Rasulullah SAW, yang beliau menceritakan bahwa kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Jadi beliau menceritakan bahwa dulu Bani Israel itu senantiasa diopeni urusannya ya, oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahun nabiyun. Setiap kali ada seorang nabi itu wafat, maka akan diganti dengan nabi yang lain. Ada nabi lain yang menggantikannya. Selalu seperti itu. Nah, ini di hadis ini Rasulullah cerita tentang Bani Israel. Tapi sebenarnya lanjutan dari sabda beliau itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa setiap kaum, bukan hanya kaum Bani Israel, setiap kaum yang ngopeni itu selalu para nabi. Dari mana? Lanjutannya adalah beliau mengatakan bahwa wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelahku. Padahal kita semua tahu Nabi Muhammad itu nabi untuk khusus Bani Israel, bukan? Bukan. Berarti apa? Beliau itu menjadikan cerita, kisah tentang Bani Israel itu sebagai contoh. Bahwa sebenarnya semua kaum, semua umat itu akan senantiasa diutus seorang nabi kepada mereka. Betul kan? Ada hadis yang lain yang Rasulullah menceritakan seperti itu. Setiap kaum tidak ada yang kecuali apa? Diutus seorang nabi dari kalangan mereka. Bahkan di hadis Imam Ahmad, jumlah nabi itu konon ya, di hadis Imam Ahmad mencapai jumlah 124.000. Yang bukan tidak mungkin, ini mungkin ya. Bukan tidak mungkin Siddhartha Gautama itu juga salah satu nabi, bisa jadi. Cuma karena kemudian diselewengkan dulu nabi, kemudian akhirnya dipuja-puja jadi orang suci, bahkan ada yang menuhankan dia mungkin ya. Sebagaimana nasibnya Nabi Isa ya. Aslinya nabi tapi dianggap sebagai anak Tuhan dan kemudian menjadi Tuhan ya. Tapi era kenabian itu sudah selesai. Tadi Rasulullah mengatakan fa innahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
Lalu setelah era manusia ini dipimpin oleh para nabi ini selesai, era apa yang melanjutkannya? Masih di hadis yang sama. Beliau bersabda, beliau mengatakan bahwa wasayakunu khulafa'u. Jadi setelah la nabiyya ba'di, maka akan ada, kata Rasul apa? Para khalifah. Fayak surun, dan jumlahnya banyak. Ya. Berarti apa? Berarti urusan sasaya susu tadi di hadis tadi, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, ya. Jadi urusan pengopenan atau urusan politik, sasaya susu, siasatan, siasah. Siasah itu artinya apa? Politik. Cari di kamus politik, bahasa Arabnya apa? Siasah. Dan memaknainya itu ya kembali ke bagaimana Rasulullah memaknai istilah siasah, yaitu apa? Ngopeni urusane rakyat, umat. Itu yang namanya politik. Dan itu adalah wewenang para nabi dan kemudian dilanjutkan oleh para khalifah. Maka dari sisi personnya, kalau dia bukan nabi dan dia juga bukan khalifah, berarti dia adalah pengkhianat. Siapa, Pak? Siapa? Pengkhianat. Karena dia mengambil alih wewenang yang itu bukan wewenang dia. Harusnya bukan dia yang ngopain. Tapi kalau dia kemudian menggunakan membo-membo, eto-etoan ini namanya khalifah. Tapi yang diterapkan bukan aturan Allah. Ya itu sama saja. Karena para nabi dan para khalifah itu yang mereka terapkan adalah aturan Allah. Maka kalau sudahlah mereka tidak menyebut sebagai khalifah, sudah seperti itu masih aturan yang diterapkan bukan aturan Allah. Berarti ini adalah khianat kuadrat atau murokab, ya, pengkhianat lapis-lapis. Dan itulah mereka itu. Ya, jadi selama mereka itu tidak menerapkan syariat Islam dan mereka tidak menyebut diri sebagai ulama atau yang sebagai khalifah atau yang sejenis itu, pada dasarnya mereka adalah pengkhianat. Mereka tidak berhak mengambil alih wewenang itu. Itu bukan wewenang mereka. Jadi kalau tadi dikatakan di judul, saatnya tampil pemimpin yang amanah. Nggak ada lain. Siapa pemimpin yang amanah itu? Khalifah. Dan menerapkan syariat Allah, syariat Islam. Selain itu berarti adalah pengkhianat. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya manusia biasa, tempat salah. Kalau saya ada salah-salah, saya manusia biasa ya, masih belajar juga. Dan jika benar, maka sungguhnya kebenaran itu adalah milik Allah. Khairul kalam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari apa yang disampaikan beliau tadi sudah jelas sekali bahwasanya pemimpin yang amanah itu tidak lain tidak bukan adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan ajaran Rasulullah SAW, menerapkan ajaran Allah dan juga Rasulnya, yaitu pemimpin yang kita sebut dengan Khalifatullah. Nah, untuk selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Kiai Budi Ambar, beliau dari Temanggung. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Indonesia Menyongsong Masa dengan Khilafah. Kepada Al-Ustaz Kiai Budi Ambar, falyatafaddal alaihi masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Kiai Nasriddin Syukur, wonten ngarsanipun Kiai Arifin, Kiai Nasim lan Kiai Yogi, mohon izin nggih, lan ugi para Kiai Habib, para Habib dan ulama, para asatidz sekalian. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para ulama, para alim ulama ya. Alhamdulillah
kesempatan ini saya kembali ditunjuk nggih untuk matur wonten ngasanipun para alim ulama, para asatidz sekalian ya. Tadi dari beberapa para pemateri, para kiai ya, sudah memaparkan begitu gamblang, detail dari sejarah hingga pemimpin yang tidak amanah, maka saya ingin menyambung saja. Kalau nyambung itu berarti materi ini sidik mawon nggih. Nanti sing ngepol yang belakang aja nggih. Tak nyambung aja. Kan ada gongnya nggih, kan ngoten. Baik asatidz, para alim ulama yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memberikan pertanyaan dulu. Nah, biasanya pertanyaan belakang tapi saya tanya dulu. Yang tanya saya. Gini para asatidz sekalian, para alim ulama, ya. Jika ini rumah, ini juga rumah, ya. Dan kemudian rumah ini, ya, dasarnya rusak, rapuh, pondasinya buruk gitu. Nah, otomatis bangunannya arep sae nopo sae? Apa nih? Rapuh. Anggap banget nggih insyaallah nggih. Nah, terus kemudian di dalamnya itu terdapat ya banyak penghuninya. Ya, banyak penghuninya rumahnya. Ada yang orang-orang alim juga banyak. Bahkan orang alimnya juga banyak. Lebih banyak dari orang yang tidak alim. Orang yang solehnya banyak. Ya, tapi lebih dominan enggak soleh. Gitu nggih. Nah, kemudian termasuk pemimpinnya itu. Ya, jika pemimpinnya itu adalah pemimpin yang tidak amanah, tidak yang sesuai yang diharapkan Allah dan Rasulnya yang telah tergambarkan oleh Kiai Zogi tadi nggih. Nah, kalau seperti itu rumah tersebut itu kira-kira banyak problem atau tidak? Banyak ya. Masalahnya semakin bertumpuk. Ya. Salah satunya yang baru saja terjadi ya. Begitu buruknya perekonomian rumah tersebut. Ya. Karena kenapa? Karena pondasi ini sudah buruk terus, rumah jadi rusak. Nah, salah satu kebobrokan itu kemarin di Boyolali nggih. Ada pengusaha susu nggih. Susu perah ya. Gitu kemudian digulung tikarkan dengan atas nama pajak. Nah, sedang yang dari luar ternyata enggak ditarik pajak. Ya. Yang terjadi apa di dalam kondisi rumah tersebut? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lebih dari itu, ya, para hadirin sekalian, lebih dari itu apa? Ya, segalanya menjadi bobrok juga. Nah, ekonominya rusak ya semua akan jadi rusak. Ya. Di Jogja kemarin para alim ulama, para habib sekalian, Pak di Jogja kemarin sedang viral bagaimana penjualan miras secara terang-terangan. Tapi alhamdulillah sudah dibubarkan ya. Nah, itu hanya sedikit sekelumit problematika aja. Tapi lebih banyak lagi. Nah, negara-negara tersebut, rumah-rumah tersebut ternyata tidak hanya di negeri kita. Indonesia itu rumah, tapi ada negara lain. Ada Palestina, ada Singapura dan semuanya ya. Termasuk Palestina tersebut. Kita tahu problematika umat yang ada saat ini. Palestina sampai saat ini begitu didolimi, begitu ditindas kayak seperti itu. Ya, itu problematika kita bukan. Problematika kaum muslimin bukan. Termasuk kita harus memikirkan, insyaallah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita kaum muslimin untuk terus memikirkan hal itu agar rumah itu menjadi rumah yang baik, pemimpinnya pemimpin yang amanah. Nah, kemudian ya, di negeri kita, negeri apa gini? Konoha. Ya. Tapi yang jelas negeri yang terbuat seperti itu tadi hancur
saking rusaknya problematika itu. Nah, saya yakin para hadirin merasakan begitu rusaknya. Termasuk kita kena imbasnya. Betul nggak? Ya, sekarang punya uang 50.000, dapat apa gitu ya? Dulu dapat apa? Perbandingan seperti itu. Nah, terus kemudian termasuk negeri ini kan juga saya ibaratkan rumah kecil ini tadi. Tetapi sebenarnya para hadirin, para ulama, rumah yang kecil ini tadi itu berpeluang untuk merubah, berpeluang untuk mewujudkan atau menolong saudara-saudara kita, termasuk kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Sangat berpeluang, berpotensi. Mengapa? Yang pertama, kaum muslimin di negeri kita itu mayoritas. Walaupun tadi disebutkan berapa? 86. Tapi kan sudah mayoritas ya. Daripada yang sisanya. Dominan kan? Berarti itu menjadi modal besar. Ya, modal besar bagaimana kaum muslimin itu disatukan perasaan dan pemikirannya saja. Perasaan Islam, pemikiran juga Islam. Disatukan saja. Nah, pemikiran apa ya? Pemikiran Islam. Ya. Nah, kemudian selain dari potensi tersebut, ada potensi lain. Yang mana di negeri kita, negeri Indonesia, terdapat para ulama, terdapat para pondok-pondok pesantren, termasuk di samping saya ini ya, Pak Yai, ya, punya pondok pesantren. Nah, ini salah satunya. Di Magelang ada berapa pondok pesantren? Temanggung, saya tinggal di Temanggung banyak, Kebumen banyak, Wonosobo banyak. Itu baru di Kedu Raya, belum Jogja, belum Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak enggak? Itu merupakan indikasi bagaimana merubah rumah tersebut ini menjadi yang lebih kokoh. Ya. Kita tahu tahun kapan itu ya, aksi 212, itu menjadi bukti bahwa persatuan kaum muslimin itu ketika disatukan, kalau kemarin itu baru disatukan perasaannya. Jadi belum sampai perwujudan rumahnya menjadi lebih baik. Maka tugas para alim ulama, para asatid menyatukan pemikiran dan perasaan agar sama sehingga rumah yang ada saat ini menjadi lebih rumah yang kokoh. Nah, saat ini yang ada rumah di negeri kita itu rumahnya apa? Rumahnya kapitalis, sekularis kapitalis. Iya betul. Yang jelas tersebut itu adalah rumahnya. Tapi ada lagi rumah yang lain yang juga ingin menjadikan rumah tersebut dasari, yaitu sosialis komunis. Nah, kita sudah punya dasar agar membuat rumah tersebut, yaitu rumah tersebut yang disampaikan tadi, yaitu Islam. Menjadikan dasar yang akan menjadi kokoh. Kalau kokoh juga akan melahirkan para pemimpin yang amanah. Ya. Insya Allah. Nah, maka rumah tersebut kita di negeri mana ini? Negeri Indonesia, ya. Ini kan kecil, tapi negerinya kecil apa besar ya? Besar. Kaum muslimin juga banyak. Ini maka dari sini menjadi cikal bakal untuk menjadikan rumah besar tersebut. Apa rumah besar tersebut? Yaitu Khilafah. Itu rumah besar. Yang mana rumah besar kalau dasarnya bagus, terus dindingnya kuat, atapnya sejuk, kira-kira yang ada di dalam itu terasa nyaman atau nyaman? Nyaman sekali, sejuk sekali, dimuliakan sekali. Ya. Kipasnya aja nggak ada kipas aja terasa sejuk. Ini kipasnya baru berapa ya? 1, 2 ya, masih terasa panas. Kenapa? Rumahnya kapi. Bukan ini loh. Saya begitu. Nah, maka dari itu rumah tersebut harus kita ganti. Kapitalis harus diganti. Dengan apa? Dengan rumah namanya khilafah. Sepakat? Masya Allah. Nah, maka dengan menjadikan rumah tersebut akan menjadikan ending yang lebih dahsyat. Mewujudkan perekonomian yang saat ini adalah menyengsarakan
akan merubah menjadi masyarakat yang menyejahterakan. Yang saat ini masyarakat buah dari rumah yang buruk, pemimpin yang tidak amanah, mewujudkan hukum yang tidak adil. Sehingga mewujudkan kezaliman yang luar biasa. Kita semua pasti merasakan itu. Karena faktanya sering kita lihat di opini-opini. Dan itu bukan opini, tapi memang benar yang terjadi di negeri Indonesia yang mayoritas rumahnya adalah kapitalis. Nah, para hadirin, para ulama, alim ulama, para habib dan para asatidz sekalian, ya, sebenarnya tidak hanya sampai di situ saja. Buah dari rumah yang bagus tidak hanya menjadikan penghuninya itu penghuni yang nyaman, sejahtera, tidak itu aja. Tetapi akan mewujudkan keselamatan seluruh umat manusia. Mengapa? Karena di dalam rumah tersebut, ya, karena di dalam rumah tersebut ada sistem, ya, yang sistem itu nanti ada namanya politiknya, yaitu politik luar negeri, yaitu namanya dakwah dan jihad. Nah, tadi digambarkan oleh Bapak Kiai Nasim, bagaimana peradaban di tanah Jawa, termasuk di mana ini, Magelang, Jogja. Ya, kalau kita sering singgah ke Jogja, masya Allah, kita akan betul merasakan peradaban Islam yang nyata. Karena di dalamnya masih tersimpan beberapa pusaka peninggalan dari kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, tapi saya nggak akan berbicara itu karena udah gamblang sama Pak Yai Nasim. Tapi saya hanya menggambarkan bagaimana bentuk adanya politiknya luar negeri tersebut. Berarti akan menjadikan seluruh kaum muslimin yang nanti akan didakwai. Ya, akan didakwai. Ya. Kemudian akan membebaskan yang tadinya menyembah patung, menyembah sesama manusia, diarahkan untuk menyembah kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Jadi tidak hanya orang muslim yang sedang imannya turun, tapi yang non pun nanti akan bagaimana dipaksa untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terwujudnya sebuah rumah besar tersebut. Bahkan Palestina yang saat ini didolimi seperti itu, yang menjadikan problem kaum muslimin saat ini, maka akan dapat dibebaskan. Saat ini siapa yang membebaskan? Paling kita doa gitu ya. Nanti ketika rumah besar tersebut nanti punya politik yang namanya nanti akan dakwah dan jihad, membebaskan Palestina. Tidak hanya itu, membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang saat ini sedang dalam dizalimi. Lebih dari itu, semuanya akan dipaksa dalam mengikuti naungan al-khilafah tersebut. Artinya dipaksa untuk berbondong-bondong masuk surga. Dipaksa untuk masuk surga. Tapi kalau saat ini dipaksa untuk apa? Berbuat maksiat. Dipaksa untuk masuk neraka saat ini. Tapi kalau besok ketika rumah besar itu terwujud, yaitu khilafah tersebut, insya Allah semua akan dipaksa berbuat baik. Ya, yang nggak sholat nanti akan diawasi dan dinasihati untuk sholat. Kalau melanggar apa? Diberi sanksi. Yang zina nanti juga akan disanksi. Berarti dari sini akan dipaksa untuk mentaati syariah. Akan dipaksa untuk masuk surga. Kira-kira kalau rumah seperti ini benar-benar membuat nyaman kaum muslim, membuat nyaman seluruh umat manusia tidak? Iya, bahkan ada suatu ketika saya pernah mendapatkan informasi bahwa ketika kekhilafan yang terakhir dihancurkan, kemudian khalifahnya diusir, ada sosok seorang Yahudi merasa rindu dengan keberadaan khilafah tersebut. Suatu ketika Khalifah Abdul Hamid itu naik ke kereta ya, kemudian disodori minuman teh. Ketika disodori teh itu, khalifah itu kaget. Antum siapa misalnya? Antum siapa? Kemudian saya adalah seorang Yahudi yang dulu pernah merasakan
kenikmatan dalam keadaan negara yang engkau bangun. Nah, Masya Allah. Maka dari ini wajib bagi kita untuk terus mengembalikan, merubah rumah ini menjadi rumah yang lebih baik. Potensinya ada, termasuk kita semua di sini, insya Allah. Nah, inilah yang disebut terwujudnya Islam rahmatan lil alamin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin, para ulama, para kiai dan para habib arsada sekalian, demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya sama maaf. Al-Fakir baru belajar dan kembalikan saya kepada moderator. Tafadhal masykur. Baik, untuk materi yang terakhir kami mintakan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Nasiruddin Syukur dari Magelang. Beliau akan menyampaikan materi tanpa khilafah umat Islam mustahil bersatu, kuat dan adidaya. Hanya khilafah sajalah yang mampu memobilisasi jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Falitafatul alaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para alim, para rawuh sedaya, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya semuanya kita ini bisa hadir di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ini tercatat sebagai amal soleh yang menjadikan saksi, yang menjadi saksi kepedulian kita di hadapan Allah SWT bahwa kita termasuk orang yang setidak-tidaknya ada perhatian terhadap urusan umat ini. Salawat, salam, mugi katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tadi sudah dijembatani kali Ustadz Kiai Hambar, ya. Sudah dijembatani dan jembatannya panjang tadi. Jadi panjang, sudah panjang lebar, sudah diceritakan. Pokoknya khilafah itu nyaman. Sakjane kita itu sudah kalau percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebetulnya sebelum diceritani beliau itu sebenarnya kita harusnya juga yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau kita ini berumah dengan rumah yang namanya khilafah itu akan aman, nyaman, selamat dunia akhirat. Cuman masalahnya umat Islam itu sering kali, nah, mudah-mudahan nggak di sini itu, ya. Jadi banyak yang kadang-kadang kurang yakin dengan janjinya Allah, kurang yakin. Akhirnya meskipun mereka itu yang sering gembar-gemborkan bukan sistem Islam, bukan khilafah. Bahkan ketika mereka diajak untuk memperjuangkan khilafah, itu apa yang dikatakan? Itu katanya tidak mungkin, katanya begitu. Katanya itu lalu semacam-macam lah alasannya. Yang hakikatnya ini sebetulnya sumbernya itu, yaitu kurang yakin dengan janjinya Allah. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini yakin, ya. Yakin buat nih? Yakin janjinya Allah. Tadi sudah disinggung banyak ayat.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Ada lagi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Barokahnya tidak hanya dari kanan kiri, minas sama'i wal ard, dari atas bawah. Dari berbagai penjuru nanti akan ada berkahnya. Jadi opo-opo itu nanti jadi berkah. Nah, makanya kita ini persatu bekal kita ketika kita hendak mewujudkan ini harus meyakinkan kepada umat bahwa umat ini hanya bisa disatukan dengan khilafah. Orang mungkin sering berangan-angan, sekarang Amerika itu segitu gedenya, ya. Orang sering berangan-angan seperti itu. Amerika sebegitu kuatnya. Nah, kekuatan orang-orang kafir itu luar biasa. Orang itu kemudian pesimis dulu dengan menyatukan umat. Padahal ini saya awali saja dari ada ayat Al-Quran yang barangkali ini bisa menjadi apa? Menjadi pengingat buat kita semua. Wong ini para alim jadi cuman kata khibul hajah tadi. Kenapa? Bola bali kudu diingat nggih, ngoten nggih. Jadi kaya wasiat takwa niku nggih. Satu sen tadi. Bola bali kudu diingat ya. Nah, ini juga kita harus ingatkan. Di dalam Quran surah Al-Anfal itu disebutkan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Jadi dia Allah itu yang menguatkanmu, menyokongmu binasrihi dengan pertolongannya. Tidak hanya kamu, juga bil mu'minin. Jadi juga dengan orang-orang mukmin. Jadi yang menopang, menolong, menguatkanmu itu adalah pertolongan Allah dan juga melalui tangan-tangan orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah juga melunakkan di antara hati mereka. Bahkan diingatkan lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Seandainya engkau belanjakan apa yang di langit jami'ah semua, ma'alafta baina qulubihim, kalian tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Nah, kalau saya baca di dalam ini, saya kutipkan tentang tafsir Hadaiqur Roh ini Dr. Muhammad Amin. Beliau mengatakan waqala jumhurul mufassirin. Jumhur mufassirin itu mengatakan al-muradu yang dimaksud oleh ayat ini itu adalah al-Aus wal Khazraj. Jadi yang diingatkan pada waktu itu adalah al-Aus wal Khazraj. Wa faqad kana bainahum asabiyatan syadidatan. Asabiyatun syadidatan. Faqad kana bainahum asabiyatun syadidatan. Jadi ada di tengah-tengah mereka itu asabiyah yang sangat kuat. Dan saat ini juga kita juga berhadapan dengan yang namanya asabiyah sangat kuat. Apa itu? Nasionalisme. Nasionalisme itu adalah asabiyah yang sangat kuat. Wa khurubun 'azimatun, juga ada perang yang besar. Meskipun seperti itu, ternyata mereka juga bisa lunak disatukan dengan Islam. Fa'allafallahu baina qulubihim bil imani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kita ini tadi diceritani tentang apa? Bangun rumah. Maka kita harus yakin dan meyakinkan kepada umat bahwa rumah yang akan kita bangun itu betul-betul akan menjadi rumah yang mesejahterakan, rumah yang berkah di dunia sampai akhirat. Dan wujudnya tadi juga sudah disebutkan, wujud rumahnya kaum muslimin itu adalah khilafah. Kita tidak pernah diperintah untuk bersatu dalam urusan ibadah. Kan kadang-kadang kalau kita tidak ngomong khilafah ini kan ada orang yang bilang wong salate wae durung. Kan gitu saja. Padahal kita nggak pernah diperintah untuk sholat itu nggak ada ikhtilaf. Sholat itu yuk tetap ono ikhtilaf. Jangankan di masa kita, di masa Nabi juga ada ikhtilaf. Coba pasca perang Ahzab,
ketika Rasul mengutus ke Bani Quraidah. Itu juga mereka ternyata ikhtilaf dalam hal melakukan sholat asar. Nah, apa yang diperintahkan untuk kita supaya kita ini satu? Yang diperintahkan kita satu itu bukan urusan ibadah, cara maksudnya cara-cara ibadah, kaifiah ibadah. Yang diperintahkan kita satu itu adalah satu kepemimpinan. Makanya ada hadis yang mengatakan idza buwi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Kalau dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Ini dan hadis-hadis yang lain cukup banyak. Cukup ini menjadi dalil bagi kita bahwa memang kita diperintahkan satu dalam khilafah. Dan satunya dalam khilafah ini akan menjadi umat ini menjadi kuat. Jadi dan juga tadi disinggung-singgung termasuk bagaimana nanti kita bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina. Ya dengan khilafah. Wong sudah dinasnya juga jelas. Mulai dari sejarah Nabi dari awal sampai kemudian Nabi wafat. Nas-nas yang menegaskan tentang bagaimana umat itu bisa dibela itu semuanya juga dengan khilafah. Saya kasih contoh saja misalnya kisahnya Bilal. Jadi kalau dulu di Mekah itu ada orang-orang kuat. Umar bin Khattab, ada Hamzah. Pertanyaannya pada saat di Mekah apa yang bisa dilakukan oleh dua orang ini? Ketika sahabat-sahabat itu disiksa, mereka prihatin. Sampai kemudian di antara mereka dianjurkan untuk hijrah ke Habasyah. Tetapi ketika Islam itu telah punya yang namanya rumah besar tadi, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, punya rumah besar, tidak hanya Umar, tidak hanya Hamzah, Bilal saja bisa mengatakan ya maksarul ansor, wahai orang-orang ansor. Ini siapa? Umayyah bin Khalaf ya. Jadi kalau dalam sejarah itu yang dibunuh oleh Bilal yang dulu siapa? Tuannya Bilal itu siapa? Umayyah bin Khalaf ya. Beliau mengatakan di dalam sejarah itu Umayyah dan dia mengatakan ya maksarul ansor. Hadza Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf. Dia adalah ra'sul kufri, dia adalah gembongnya orang kafir. Gembongnya kekufuran. La najautu in naja, kata dia. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Pada waktu itu dalam kondisi dia dapat perlindungan daripada Abdurrahman bin Auf karena dia punya pertemanan. Ini kan maunya Abdurrahman bin Auf waktu itu karena teman maka dia dijadikan sebagai tawanan. Tetapi begitu Bilal melihat siapa? Umayyah bin Khalaf, nah, kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang Ansor, akhirnya kemudian Umayyah bin Khalaf itu dibunuh dalam perang itu. Jadi Bilal yang asalnya disiksa di Mekah itu bisa menghadapi orang yang menyiksanya sampai kemudian mereka meninggal di medan perang. Nah, ini khilafah gitu. Makanya sebagai penutup saya tidak panjang-panjang, mungkin lebih panjang Ustadz Budi nggak apa-apa. Gong itu cuma nabuh. Nah, ini terakhir kita baca bareng-bareng bagaimana kemudian Rasul itu sudah membimbing kita yang namanya imam itu sunnah. Nah, ini hadis ini sangat terkenal ya. Jadi dalam salah satu hadis Rasul dari Abu Hurairah disebutkan Nabi SAW bersabda, innamal imamu junnah. Sing jenenge imam itu laksana perisai. Yuqatalu miwaraihi wa yuttaqabihi. Jadi di mana orang itu berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Nah, di kitab Mirqatul Mafatih ya, Syekh Imam Al-Mula Ali Al-Qari itu beliau menjelaskan yang disebut dengan imam di sini itu adalah khalifah. Nah, khalifah atau amir au amiruhu, jadi khalifah atau amirnya. Ini perlu kita jelaskan karena kadang-kadang kita tahu
kata-kata di dalam Quran maupun hadis, tetapi kita nggak tahu objeknya. Ini juga menjadi masalah. Orang tahu di Quran itu ada istilah jizyah, hatta yu'tul jizyata ayati wa hum shaghirun. Ngerti jizyah, tapi nggak ngerti faktanya. Bayangannya orang sekarang itu jizyah itu pajak. Padahal pajak tadi bikin masalah. Gitu. Ini makanya perlu kita menjelaskan ke umat itu tidak hanya istilahnya, tapi juga objeknya. Makanya di sini disebutkan ketika innamal imamu junnah, itu yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah khalifah. Lah kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim belum mengatakan innamal imamu junnah ai kasitri, ini sebagaimana seperti sitr, seperti pelindung. Li'annahu yamna'ul aduwa min adal muslimina. Jadi karena imam itu atau khalifah itu menghalangi atau mencegah musuh dari melecehkan kaum muslimin, dari menyakiti kaum muslimin. Wa yamna'un nasa ba'dahum min ba'din. Terus di antara mereka juga tidak saling mencelakai. Bahkan ini juga sampai ke tingkat wa yahmi baidatal Islam. Ini juga menjaga kemurnian Islam. Coba sekarang kita tidak ada hari tanpa pelecehan. Beberapa waktu yang lalu muncul jaringan pesantren lintas agama, itu berdiri di mana-mana. Nah, coba nih sing di pesantren itu, pripun pesantren ini ngaji apa ngerusak akidah? Sekarang luar biasa. Tadi disebutkan ada miras itu diberhentikan tuh luarnya itu, dalamnya ya nggak tahu. Dohirnya mungkin dicegah di Jogja, tapi yang di bawah kita nggak tahu apakah memang masih terjaga. Karena di mana-mana sekarang kita sulit untuk menjaga kemurnian. Jangankan menjaga kemurnian ya, jangankan mereka bersikap pasif saja ya. Wong malah syariat Islam ini dipersoalkan. Siapa yang mempersoalkan rumah kaum muslimin? Ya sistem sekarang, kekuasaan sekarang. Siapa yang mempersoalkan jihad? Ya sekarang kaum muslimin sendiri. Nah ini makanya tidak adanya khilafah itu bukan hanya umat Islam tidak terurus, tapi juga syariat Islam ini dirusak. Makanya di dalam hadis tadi dikatakan innamal imamu itu junnah. Nah junnah. Jadi kita tidak hanya membayangkan bahwa junnah perisai itu tidak hanya menjadi tameng bagi keselamatan hidup manusia di dunia, tidak. Jadi kayak seperti teman-teman saudara-saudara kita di Palestina itu dizolimi, ya itu bagian dari karena tidak ada perisainya. Betul, tidak ada perisainya. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak hanya itu, tidak hanya jiwa, termasuk agamanya gitu. Jadi karena itu kalau ada orang itu terluka jiwanya paling banter mati di dunia, tapi kalau sampai kemudian rusak agamanya, celakanya tidak hanya di dunia tapi celakanya juga sampai di akhirat. Karena itulah kita ini mau tidak mau kita harus bersama-sama mendorong umat ini agar mereka mau hidup dalam rumahnya kaum muslimin, yakni yang namanya khilafah. Saya tidak perlu kasih contoh-contoh kebesaran khilafah. Jenengan sudah paham semua, mulai dari masa Nabi, contoh-contoh sampai Turki Utsmani. Nah itu sudah cukup banyak sekali bisa kita lihat betapa Islam terjaga, kaum muslimin terjaga. Sedangkan saat ini umat Islam tidak terjaga, bahkan kaum muslimin sendiri juga agamanya juga bisa tidak terjaga. Nah, ini tidak lain karena memang umat Islam tidak punya khilafah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ulama Aswaja pada Multaqo Ulama Aswaja Daerah Keduraya dengan tema menyongsong tata dunia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah, yang siap membebaskan Palestina. Bangsa Indonesia kini memiliki pemerintahan baru. Presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu pada Februari yang lalu telah dilantik, menyusul DPR yang telah dilantik sebelumnya. Walhasil, pemerintahan model trias politika ala demokrasi yang akan terbentuk di mana pemerintahan tersebut akan menerapkan sistem kapitalisme demokrasi bila condong ke Amerika Serikat atau sistem sosialisme komunisme apabila condong ke Cina. Kedua sistem tersebut pernah dan tengah diterapkan oleh pemerintah yang terbentuk sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, dan dua sistem tersebutlah yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, rusak dan merosotnya moral generasi bangsa, rusak dan menipisnya kekayaan alam Indonesia, terancamnya kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, tercengkeramnya Indonesia oleh asing dan asing, serta kerusakan-kerusakan lainnya. Setali tiga uang, nasib saudara kita di Palestina hari ini juga belum menunjukkan adanya perbaikan. Namun demikian, yang terjadi justru jauh dari harapan. Saudara kita di Palestina masih terjajah. Pada saat yang sama, Islam dan umat Islam masih dianggap sebagai pihak yang mengancam dan membahayakan Indonesia. Islamofobia masih dijadikan sebagai penghias pikiran umum. Oleh karena itu, pada momentum ini, kami para ulama Aswaja melalui Multaqo Ulama Aswaja Daerah Keduraya menyampaikan nasihat sebagai berikut. 1. Bahwa kepemimpinan adalah amanah. Artinya siapa saja yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan harus menjalankan tugas pelayanan atau riayah dan bertanggung jawab atau mas'uliyah terhadap kepentingan hajat hidup seluruh rakyat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawabnya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, banyak dia akan dimintai pertanggungan jawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Menyia-nyiakan amanah akan berakibat kehinaan dan penyesalan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu saat minta diangkat sebagai pejabat. Ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanah wa innaha yaumul qiyamati khizun wa nadamah illa man akhadaha. Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. 2. Bahwa terbentuknya pemerintahan baru tidak bisa diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional apabila sistem yang diterapkan adalah kapitalisme demokrasi atau sistem sosialisme komunisme, sebab keduanya telah terbukti tidak mampu menjadikan negeri dan bangsa Indonesia lebih baik,
tetapi justru mengakibatkan negeri dan bangsa yang kaya sumber daya alam ini menuju stagflasi, bahkan mengarah untuk menjadi negara gagal. 3. Bahwa ruh negeri dan bangsa Indonesia adalah Islam. Artinya, wilayah negeri dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan semuanya adalah bekas wilayah kesultanan Islam. Sumbangsih para sultan dan penguasa kaum muslimin untuk Indonesia tidak ternilai dan bahkan tidak tergantikan. Dan kesultanan tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan kekhilafahan Utsmani yang notabene-nya adalah negara Islam atau daulah Islamiyah. 4. Bahwa merupakan sesuatu yang termasuk tidak beradab, brutal, tidak tahu diri dan tidak tahu rasa berterima kasih, serta ahistoris jikalau menjadikan umat Islam dan Islam, syariat Islam dan khilafah Islam sebagai musuh dengan adanya sikap Islamofobia dan radikalisme. 5. Bahwa rumah besar bangsa Indonesia adalah khilafah Islamiyah, bukan demokrasi kapitalis, bukan sosialis komunis. Khilafah Islamiyah akan mengantarkan Indonesia yang penduduk muslimnya terbesar di dunia menjadi negara adidaya, Daulatul Ula di dunia, menggeser kedudukan Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina. 6. Bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia menyongsong masa depannya dengan kepemimpinan yang amanah dalam sistem yang sahih, yaitu khilafah Islamiyah yang dengannya akan mampu membebaskan Palestina dan negeri-negeri muslim yang terjajah dengan jihad. 7. Saatnya memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran di dunia ini terwujud, serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat dapat dirasakan. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendindingi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wa ma nasru illa min indillahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mula wa ni'man nasir, ihdinas siratal mustaqim. Magelang, Ahad 15 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 November 2024. Kami atas nama para ulama yang hadir pada Multaka Ulama Aswaja Keduraya. Takbir. Allahu Akbar. Awal dan baca umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Allahumma alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Rahman ya Rahim. Aghnina bihalalika an haramika fadlika man sya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ustadina wa li masaihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka daulatal khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahlahu wa tudhillu bihal kufra wa ahlahu waj'alna minal 'amilin al mukhlisina li iqamatiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, jazakumullah khairan katsira. Hadirin para ulama, para asatidz, para tokoh keduraya sedaya. Alhamdulillah acara demi acara sampun kita lewati dan alhamdulillah demi penghujung menika kita tutup sareng acara ingkang sampun kalama menika kanthi wawasan tahmid dan doa kafatul majelis. Kita dirahkan alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami Al-Fakir, apabila banyak kesalahan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum hadanallahu yaumal jumu'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten para rawuh sedaya, para kyai sedayanipun kaaturan pinarak wonten ing ruangan utawi griya sebelah menika kaaturan dahar sak kawontenanipun monggo sareng-sareng. Nyuwun ngapunten.